Tipe kampanye itu hanya 3 yang sering kita hadapi di Indonesia. Black campaign itu benar-benar memberikan penyebaran pesan yang tidak berdasarkan fakta. Yang pertama tentang hiburan, inspirasi dan motivasi, edukasi, percakapan, dan promosi. Yang kedua, kebanyakan platform digital. Kenapa? Kebanyakan platform digital itu menguras energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Ikhwan, digital enthusiast dari Cyrus Network. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang memanage campaign sosial media untuk keperluan bisnis, politik. Dalam video ini, saya akan memberikan materi dalam bentuk 7 poin. Pada sesi pertama, kita akan belajar tentang apa sih itu kampanye sosial media. Campaign itu mungkin sesuatu yang tidak asing bagi teman-teman semua, apalagi yang kita hadapi di dunia digital sekarang. Yang berkaitan dengan kampanye itu sebenarnya sederhana. Kampanye itu ada beberapa keywordnya. Yang pertama itu media massa, yang kedua itu terukur, terorganisir, dan berkelanjutan. Ada 4 hal yang penting kita perhatikan ketika kita menjalankan campaign. Yang pertama, kita itu ngomong tentang efek dan dampak. Apapun itu yang kita kerjakan di dalam implementasi sosial media kita, nantinya kita akan berbicara tentang efek dan dampak. Yang kedua, kita akan menyasar bukan niche target, tapi kita sesuatu target yang besar, jumlah besar, dan dampak yang besar. Poin ketiga, kita akan ada jangka waktunya. Kita mulai startnya kapan, selesai kapan. Kampanye itu ada rentang waktunya. Tidak ada campaign yang benar-benar lifetime. Tidak ada. Nah, itu penting diingat bagi kita untuk merancang campaign, nanti kita ada namanya timeline. Yang keempat, komunikasi yang kita lakukan itu semuanya kita rancang bertahap dan terukur. Apapun itu yang kita kerjakan, kita mengorganisir sebuah gerakan penyebaran pesan. Tipe kampanye itu hanya 3 yang sering kita hadapi di Indonesia. Yang pertama itu product oriented, di mana produk campaign ini akan berkaitan dengan penjualan dan sales. Dan ini paling sering dan paling best practice yang kita hadapi di Indonesia. Yang kedua adalah candidate oriented. Tipe kampanye ini dia akan mengusung seorang kandidat, apapun itu, personal branding. Ini sering kita hadapi ketika ada mau pemilu, pemilihan calon presiden, atau partai baru bisa juga. Selanjutnya, tipe kampanye selanjutnya adalah tentang cause oriented. Nah, ini tentang kampanye sosial. Ini sering dilakukan oleh para humas, oleh para perusahaan besar yang menyuarakan sesuatu tentang apa pesan-pesan yang mereka ingin sampaikan. Nah, ini kita akan bahas nantinya pada video selanjutnya tentang bagaimana kita memilih campaign yang based on message atau kampanye based on channel. Kita akan bahas secara mendalam nantinya. Berdasarkan isi, campaign itu dibagi menjadi 3. Ini mungkin common knowledge bagi teman-teman semua, di mana teman-teman pasti mengenal namanya kampanye positif. Nah, kampanye positif ini kita itu amplifying, kita itu menyebarkan sesuatu yang real, sesuatu yang benar-benar positif di kita kasih tahu ke orang lain. Benar-benar sesuatu yang ada, kita rancang, kita bungkus, dan kita sampaikan demi kebaikan kita sendiri. Selanjutnya, tipikal kampanye negatif. Kampanye negatif apa bedanya dengan black campaign? Nah, nanti kita bahas. Kampanye negatif ini benar-benar berdasarkan fakta dan realita. Tapi ini kampanye akan merugikan pihak lawan, kompetitor kita. Nah, ini yang akan kita sebarkan, kita amplifikasi. Nah, ini dampak yang kita pengen itu adalah kerugian orang lain. Berdasarkan realita dan fakta yang benar-benar terjadi. Apa bedanya dengan kampanye black campaign? Black campaign itu benar-benar memberikan penyebaran pesan yang tidak berdasarkan fakta. Bisa berdasarkan rumor, kebohongan, fitnah, tanpa bukti yang jelas. Di sini black campaign itu benar-benar menyebar fitnah yang
akan merugikan orang. Dampaknya mungkin sama dengan negatif campaign, tapi cara giroh untuk melakukan campaignnya itu berbeda. Mungkin ini yang akan menjadi perbedaan. Mungkin teman-teman mengetahui nih 3 jenis campaign ini sering dipakai, dan ketika negatif campaign itu harus divalidasi, nah itu juga yang menjadi hal kuncinya, sweet spotnya. Kita susah akan membedakan mana yang black campaign, mana yang negatif campaign. Kalau kita bisa ngulik dan bisa memvalidasi, kita bisa oh ini negatif campaign, oh ini black campaign. Untuk memulai campaign, hal pertama yang paling penting kita lakukan di awal sebagai fondasi adalah menentukan tujuan campaign. Tujuan yang jelas akan mengidentifikasi kebutuhan rollout semua implementasi dari campaign kita. Kita akan menjawab tujuan ini di akhir sebagai ukuran. Nah, jadi penting adanya kita nanti mengetahui apa yang benar-benar diinginkan oleh klien kita atau apa yang benar-benar diinginkan oleh stakeholder yang terkait. Dalam menetapkan tujuan campaign, kita harus benar-benar detail dan benar-benar tidak bias dalam menentukan apa yang kita mau tuju. Secara umum, kita bisa membaginya menjadi 5 bagian yang sering yang sering kita temui di lapangan. Yang pertama, bikin brand baru. Brand baru itu sering muncul apalagi di zaman-zamannya UMKM bersinar sekarang. UMKM itu benar-benar sebuah titik awal yang membuat orang berpikir ini baru saya mau bikin. Nah, cara termudah untuk membuatnya adalah dengan media sosial. Seperti itu yang orang lain pikirkan. Nah, itu benar. Karena sekarang kita untuk placement apapun itu di offline, akan budget marketingnya pindah ke online. Yang kedua, tujuan campaign itu ada namanya product awareness. Kita ngasih tahu produk kita ini udah ada nih brandnya, udah ada nih barangnya. Tapi kita ngasih tahu ke orang yang belum tahu. Nah, ini juga tantangan tersendiri. Kita memapar sebanyak mungkin, sebanyak kepala, sering mungkin. Nah, itu menjadi kuncian target si product awareness. Yang ketiga, kita ngomongin tentang generate demand. Nah, di sini udah next level dari awareness, di mana kita pengen orang benar-benar menginginkan produk yang telah kita jual, atau yang telah kita kenalkan. Nah, demand ini akan berkaitan nantinya dengan traffic. Nah, nanti teman-teman akan mengenal kata-kata conversion, leads, atau sesuatu yang kayak buying. Nah, nanti kan kita bahas lagi. Keempat, kita ngomong tentang tujuannya delight customer. Delight customer ini apa? Delight customer ini kita bikin senang nih orang-orang yang telah purchase, yang telah beli produk kita atau telah berinteraksi dengan produk kita atau ya campaign kita. Nah, gimana kita memelihara orang-orang ini? Nah, itu yang kita akan implementasikan di dalam campaign yang terukur. Selanjutnya tentang drive conversion or leads or sales. Nah, di sini teman-teman akan sering menemukan kata-kata ini ketika punya klien orang-orang yang UMKM, usaha kecil atau menengah, atau orang-orang yang ngasih budget totalnya segini dan dia pengen penjualannya seperti ini dan dia tidak mau buang-buang uang. Nah, ketika teman-teman menemukan klien keinginan seperti itu, nah tujuan paling tepat adalah drive conversion. Gimana kita menyebarkannya dan kita nge-closing yang ini barang dari saya, ini leads dari saya, ini sales dari saya. Teman-teman bisa menentukan ini loh customer dari saya ini volumenya seperti ini. Dalam merakit tujuan, pengetahuan yang paling common untuk merancang tujuan campaign adalah namanya SMART. Dan ini banyak ilmunya di Google. Teman-teman bisa buka sendiri SMART, menetapkan tujuan oleh SMART atau by SMART. Nah, teman-teman akan menemukan itu. Nah, ini SMART ini dan tujuan yang jelas ini akan memudahkan kita untuk menentukan channel, menentukan pesan, atau memilih battlefield yang kita akan menangkan. Yang pertama, S-nya apa? Spesifik. Spesifik itu clear ya, tentang sesuatu yang jelas. Nah, di situ saya ngasih clue adalah 5W1H.
Nah, teman-teman mungkin udah tahu ini apa barangnya. Nah, untuk mengetahui kejelasan dari campaign kita itu, silakan tanyakan diri Anda sendiri 5W1H. Apa, di mana, kapan, bagaimana, dan seperti apa. Lakukan itu. Nah, setelah kita mengetahui dan clear, kita lanjut ke M, measurable. Kita menentukan tujuan yang terukur. Matriksnya jelas, di mana tempat berpijak kita di awal campaign sampai checkpoint yang kita tentukan sampai akhir campaign itu jelas terukurnya dan pengukurannya sama. Misalnya teman-teman mengukur tentang pertumbuhan followers yang dimana dimulai dari 100 followers dan menuju 10.000 followers biar bisa di swipe up, ya kan? Nah, ini akan dicapai dalam rentang waktu 3 bulan contohnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang achievable. Dalam menentukan tujuan campaign, kita harus membuat tujuan yang benar-benar bisa kita capai dan logis masuk akal. Gimana caranya? Kita harus bisa mengukur tindakan. Nah, ini kata kuncinya, mengukur tindakan yang kita lakukan. Misalnya contoh, ketika kita mau naikin 10.000 followers dalam waktu 3 bulan itu, mungkin nggak bagi akun, misalnya akun masak. Karena pertumbuhan dari akun masak ini normalnya adalah yang dari insight teman-teman nantinya adalah pertumbuhan normalnya 100 per 2 hari atau 100 per 3 hari. Nah, ketika teman-teman ukur nantinya ketika tidak dijalankan dengan campaign, pertumbuhannya mungkin sampai 1.000 atau 2.000 dalam 3 bulan. Nah, ketika teman-teman menjalankan sesuatu, strategi komunikasi yang telah teman-teman rancang, itu akan mencapai 10.000. Nah, itu sesuatu yang akan mungkin dicapai. Selanjutnya, R, relevan. Nah, relevan ini tujuan yang benar-benar sesuai dengan resource dan sesuai dengan brand teman-teman sendiri. Fit. Kenapa ini penting? Karena kecenderungan kebiasaan seseorang yang kayak digital strategis atau perencana campaign itu, mereka ada namanya yang pernah saya alami juga di masa dulu, sesuatu yang tidak relevan, yang tidak ya bisa diimplementasikan. Kenapa? Kita berusaha mencapai tujuan yang tinggi sekali, tapi kita nggak melihat resource kita seperti apa, tim kita gimana, terus fit nggak dengan apa yang kita mau tuju, sesuai dengan brand kita, sesuai dengan message kita. Benar-benar kita harus relevan dalam menentukan ini. Yang terakhir adalah timely. Semua campaign itu harus ada ambang awal, ambang akhirnya. Semakin panjang campaign itu semakin melelahkan. Kalau teman-teman bisa menganalogikannya seperti lari maraton. Semakin panjang tracknya akan semakin menguras energi teman-teman. Semakin pendek campaign-nya, semakin ngos-ngosan dan semakin kenceng. Nah, itu beda. Ketika kita menentukan tujuan campaign ini, kita harus membungkusnya dalam matriks waktu. Pada sesi ketiga, kita akan ngomong tentang riset dan target audience. Di mana awalnya kita udah menetapkan tujuan campaign dan kita siap mau ngomong sama siapa sih? Mau mencapai siapa sih? Terus learningnya apa? Dalam awal sebuah campaign, yang penting kita lakukan adalah riset. Apa manfaat riset? Riset ini akan membuka cakrawala kita, membuka posibilitas kita, menyingkap tren-tren yang bisa membuat campaign kita sukses ke depannya. Riset juga membuat kita semakin terang benderang untuk melihat ke depannya kita seperti apa. Relevan nggak? Konten seperti apa yang diinginkan oleh audiens kita? Dan channel apa yang kita pilih? Battlefield apa yang kita tentukan? Nah, ini tergantung dari learning yang teman-teman tentukan di awal. Karena emang ketika kita tidak melakukan riset, ketika tidak kita ngulik, benar-benar kita kayak menjalani sebuah seperti mengendarai mobil, lampunya mati. Nah, itu benar-benar bikin kita kebingungan. Nah, riset juga kayak memperluas peluang kita. Banyak cara untuk ngulik siapa sih target audiens kita ini.
Yang pertama itu kita melakukan riset kecil atau bisa teman-teman sebut dengan riset internal atau riset eksternal. Riset eksternal bisa kita beli jurnal, kita bisa beli uh, data yang benar-benar ter-tailor, terancam untuk kita. Yang kedua kita bisa pakai survei. Survei udah jelas ya, apa yang kita inginkan itu tercapture, terfoto secara apa adanya dan benar adanya. Itu kelebihan survei. Yang ketiga, kita bisa melakukan interview. Interview siapa? Interview target audience kita bisa. Signifikan people-nya. Kita bisa interview orang yang menginginkan seperti apa persona si target audience yang pengen mereka tuju. Nanti kita akan bahas lagi tentang target persona. Ini akan lebih detail lagi. Keempat, tentang competitor analysis. Nah, ini sangat common ketika kita ngomong tentang campaign produk. Ketika kita ngomong sales, penjualan, sesuatu yang menjual benda, itu identik dengan kompetitor. Ada kelas-kelasnya, kelas tinggi, kelas medium, kelas bawah. Nah, setiap kompetitor itu akan mencerminkan diri kita sendiri. Nah, ini penting teman-teman lakukan ketika melakukan campaign produk. Yang kelima, cara untuk mengerti lagi tentang target audience kita itu adalah dengan melakukan focus group discussion. Teman-teman pasti nggak asing dengan kata-kata ini. Kenapa? Karena ini adalah cara paling ringan kantong atau cara yang bisa membuat teman-teman itu mengerti secara kualitatif. Caranya teman-teman bisa mengumpulkan orang-orang yang relevan dengan campaign teman-teman, target audiensnya seperti apa, pekerjaannya gimana, umurnya seperti apa, jenis kelaminnya apa, dikumpulkan dan mereka kita selimuti dengan konteks. Nah, di situ teman-teman harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar relevan dengan mereka dan relevan dengan campaign kita. Langkah dalam menentukan target audience banyak cara yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ada beberapa hal yang penting teman-teman harus keep in mind. Yang pertama itu adalah interest. Nah, interest mereka apa? Mereka peduli tentang apa sih? Selanjutnya tentang demografi. Demografi mereka gimana? Umurnya berapa? Kemampuan ekonominya seperti apa? Pengeluarannya gimana? Jenis kelaminnya apa? Terus pekerjaannya apa? Itu bisa teman-teman pecah nantinya sesuai dengan kebutuhan campaign. Selanjutnya needs. Needs itu adalah kebutuhan. Apa yang benar-benar mereka butuhkan, apa yang benar-benar mereka inginkan, apa yang benar-benar membuat mereka itu ini sesuatu yang wajib dan harus. Selanjutnya adalah motivation and purpose. Ini apa sih hal-hal konteks yang membuat mereka termotivasi? Value-value apa yang membuat mereka itu? Selanjutnya barriers. Apa hambatan yang mereka hadapi dan bisa diselesaikan oleh campaign kita. Nah, di sini brand atau pesan kita itu harus bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah, dari kelima poin itu, kita akan breakdown menjadi matrix. Di sini saya akan mengenalkan yang namanya audience persona matrix. Dan ini sederhana sebenarnya. Intinya adalah bagaimana teman-teman membayangkan target audiens itu karakternya seperti apa. Teman-teman bisa membayangkan mereka seperti manusia yang hidup di dunia nyata. Apa-apa atribut yang melekat padanya, apa kebutuhannya, dan apa yang mereka anggap penting. Nah, sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu ada who, siapanya. Dari who itu menjawab tentang demografik dan interest. Yang kedua tentang barriers, apa aja yang mereka anggap sebagai masalah, yang menghambat mereka apa. Terus selanjutnya needs, yang kolom kanan atas. Needs itu apa yang benar-benar mereka butuhkan saat itu. Di bawah adalah motivation, apa yang benar-benar menjadi trigger mereka untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, di sini saya mencontohkan tentang persona pemuda pencari kerja. Di sini pemuda pencari kerja itu laki-laki dan perempuan lulusan baru umur 17 sampai 25 tahun. Kalau untuk target pencari kerja adalah orang yang tamat SMA sampai orang yang tamat S2. Nah, saya menentukan di situ. Ini contoh saja ya.
Terus interestnya apa? Interestnya masih pendidikan, perusahaan, dan part-time job, di mana dia masih jobless. Selanjutnya needs, kebutuhan mereka apa? Mendapatkan pekerjaan, pengembangan karir, sama penghasilan. Terus apa yang menghambat mereka? Apa barriers mereka? Nah, barriers mereka itu adalah yang saya bikin di sini adalah hard skill. Mereka kurang pengalaman, terus kurang pengetahuan, soft skill juga, sama kurangnya kenalan atau networking. Nah, nextnya motivation. Apa yang benar-benar membuat mereka pengen sukses, atau apa yang bikin mereka berapi-api. Nah, pertama itu saya contohin di sini menikah, menjadi orang yang lebih profesional, membanggakan orang tua, dan family, keluarga. Nah, di sini tercitra bahwa seorang pemuda pencari kerja yang ingin sukses. Nah, misalnya target persona ini yang akan uh, menentukan cara kita ngomong nanti, tone of voice. Nanti kita akan bahas dan gimana cara kita how we talk, gimana cara kita ngomong ke mereka nanti. Bisa pakai hai teman-teman atau hai guys. Nah, itu sangat merubah semua konten kita berdasarkan persona matrix yang telah kita tentukan. Dalam video ini, saya akan bahas lebih dalam tentang audience persona yang kita sudah bahas sebelumnya tentang matrix target audience. Audience persona ini kita menentukan namanya, ya kalau sering secara teorinya namanya buyer persona, tapi ini kita ngomong tentang sosial media. Kita ngomong katanya adalah audience persona. Apa aja yang kita butuhkan untuk menentukan buyer persona ini? Yang pertama itu data pribadi mereka. Nah, nama, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, status pekerjaan, kebutuhan mereka. Ini opsional sesuai dengan kebutuhan campaign teman-teman. Yang kedua tentang habits mereka, tingkah laku mereka. Mereka bekerja, pulang jam berapa, habis gajian dia check out apa. Nah, itu benar-benar sesuatu yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan target audience kita. Dan ini harus dalam. Teman-teman bisa melakukan interview atau mini survei terkait ini. Yang ketiga, kita ngomong tentang kebiasaan, di mana kebiasaan ini adalah atribut yang melekat kepada mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Contohnya cara mereka berkomunikasi, mengenal produk, atau cara mereka purchase, membeli produk. Terus informasi-informasi apa yang meyakinkan mereka supaya mereka itu membeli, atau gimana cara mereka journey perjalanan mereka mulai dari awareness, yakin, beli, dan akhirnya mereka senang dan ngomong ke orang lain. Ini bagus loh, itu bagus loh. Nah, ini kebiasaan ini nanti akan kita petakan dalam namanya journey map. Nah, selanjutnya kita akan bahas itu tentang buyer's journey atau audience